Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Ali Husan, khadim atau pengasuh Pondok Pesantren Ma'had Amaliyah Qur'ani. Kami di sini mengasuh, mendidik kurang lebih sekitar 100 santri, di mana 70%-nya adalah anak yatim dan duafa. Kami mengajak para Bapak dan Ibu yang mau menginfakkan hartanya berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk menginvestasikan hartanya abadi, insya Allah mendapat kebaikan di dunia, di akhirat tentunya, sebagaimana hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Insya Allah program kami wakaf berikutnya adalah membangun masjid buat anak-anak belajar dan menghafal Al-Quran. Oleh karena itu kita menyerukan siapapun Bapak dan Ibu yang berminat, bismillah kita membangun kehidupan kita dunia dan akhirat, salah satunya dengan berwakaf di Ma'had Amaliyah Qur'ani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah makin jauh aja nih bahasan kita ya hari Alhamdulillah, ini. Alhamdulillah di pekan terakhir kemarin kita ngebahas soal ta'aruf. Tapi rasanya masih banyak yang mengganjal nih, Pak Ustadz. Berkaitan tentang ta'aruf. Iya, pertanyaan ke saya masih banyak juga seputar ta'aruf. Tadinya kita udah pengen cepet-cepet aja ke walimah dan akad, tapi di ta'aruf ini nyatanya banyak hal yang menurut saya keliru lah dari sisi pemahaman kita setelah ta'aruf itu harus ngapain gitu. Nah, saya ingin nanya dulu soal khitbah nih, Pak Ustadz. Berkaitan tentang khitbah. Nah, khitbah karena kita udah sama-sama kenal si perempuan sama si laki-laki dengan kedua keluarganya. Proses khitbah yang betul sesuai syariat Islam itu seperti apa, Pak Ustadz? Oke, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kang Budi, alhamdulillah, dan juga sahabat-sahabat Innah, inilah keluarga Sakinah. Hari ini kita akan bahas lanjutan setelah pekan kemarin kita bahas tentang ta'aruf ya. Betul, Bos. Nah, pertanyaan yang kemudian beriringan memang tentang khitbah. Nah, kita bertanya tentang khitbah itu apa dan posisinya di mana. Sebelum ke pembahasan pertanyaan tadi, saya akan gambarkan dulu tentang posisi khitbah itu ada di mana. Apakah sebelum ta'aruf atau sesudah ta'aruf? Nah, posisi khitbah itu pada dasarnya ada pada dua tempat. Yang pertama, ta'aruf dulu, proses yang kemarin kita sampaikan. Setelah kemudian satu sama lain dua-duanya cocok, baru kemudian masuk pada proses khitbah, artinya bahasa kita melamar. Betul. Atau meminang. Nah, ada juga yang kemudian prosesnya begini, khitbah dulu, lalu kemudian dia ta'aruf dalam rentang waktu dari khitbah menuju menikah. Nah, yang umum saja yang kita bahas. Yang umum itu kan ta'aruf terlebih dahulu. Ya, karena harus kenal dulu ya, Ustaz. Kenal dulu, memahami dulu, terus merumuskan visi misi pernikahan, baru kemudian menuju jenjang pernikahan. Saat untuk walimah dan akad, di sana ada khitbah. Betul. Nah, apa itu khitbah? Khitbah itu artinya meminang. Meminang dalam artian apa? Mengikat. Nah, kenapa harus dipinang? Kenapa harus diikat? Mungkin karena ada rentang waktu yang itu menuju pernikahan agak lumayan berjarak, dan kita khawatir yang sudah kita ta'arufi ini dia bisa pindah ke yang lainnya, atau dalam kategori takut juga keduluan dipinang oleh orang. Maka oleh karena itu biasanya setelah sesi ta'aruf masuk ke jenjang khitbah, yaitu meminang, melamar atau mengikat biar tidak menerima pinangan lamaran orang. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini mah intinya biar nggak ditikung orang gitu, Ustaz. Nah, kita udah tenang, udah oke, tiba-tiba ada yang lain datang. Nah, tadi kata Ustaz itu khitbah itu mengikat. Maksudnya batasan-batasan mengikat itu sampai di mana? Seperti apa? Jadi begini, ketika kita sudah mengkhitbah seorang wanita, seorang akhwat, kita mengkhitbahnya, nah maka di antara hal yang harus difahami adalah satu, bahwa wanita yang sudah dikhitbah, yang sudah dipinang, terlarang itu wanita dan keluarga menerima pinangan lainnya. Yang tadi kalau bahasa Kang Budi, oh ini biar tidak ditikung orang ya. Iya, karena kalau dalam rentang ta'aruf, masa rentang ta'aruf sangat mungkin
Kita sedang berta'aruf, tiba-tiba ada orang yang gentle langsung itu. Iya betul. Udah aja dipinang aja sekaligus Besok nikah langsung. gitu. Orang tuanya kemudian cocok ya. Si wanita juga daripada ini masih lama bertele-tele harus begini dan begitu, ini langsung menerima. Tapi kalau misalkan sudah di hitbah, dipinang, satu keluarga dan wanita terlarang menerima pinangan lainnya. Nah iya betul. Ya, kecuali si pihak laki-laki yang sudah meminang menghitbah membatalkan pinangan tersebut. Berarti ini membantah pemahaman selama janur kuning belum berdiri boleh ditikung. Berarti ini nggak boleh ya Ustaz? Tidak diperbolehkan. Ketika sudah dipinang itu, sudah dihitbah itu, maka tidak ada kewenangan, tidak diperbolehkan bagi perempuan dan keluarganya menerima pinangan lain. Maka istilah tersebut butuh diluruskan. Betul. Jadi sahabat-sahabat Innah nih jangan sampai kemudian bahasa yang beredar itu menjadi sebuah keyakinan. Ya, alhamdulillah ini ilmu baru ya. Jadi bukan selama janur kuning lagi ini harus di. Jadi karena sudah selesai. Nah, kemudian yang keduanya batasan apa? Batasan yang kedua adalah tidak berarti setengah halal. Hati-hati. Ya, itu Ustaz. Ya, orang beranggapan toh sudah dihitbah ini saya mau jemput dia. Ya, jemput misalkan dari sekolah, dari perusahaan menuju ke rumahnya, dia menganggap bahwa sudah setengah halal, sudah dihitbah. Hati-hati. Hitbah itu hanya tadi mengikat agar tidak dipinang oleh yang lainnya. Bukan berarti kita sudah mengatakan bahwa ini setengah halal loh. Betul. Karena nanti juga akan dinikahi. Pasti. Nah, itu tidak diperkenankan batasannya. Batasan yang ketiganya adalah tetap berlaku tidak boleh ikhtilat. Ya, mentang-mentang ini yang penting, itu sudah kategorinya mentang-mentang sudah dihitbah, mainnya jadi sering. Iya, jadi karena udah hitbah nih, ini banyak fakta di lapangan seperti itu Ustaz. Kayak gini nih. Ayo kita cari buat gegembolan istilah Sunda mah. Kita bareng jalan berdua pakai ke mall. Nah, cari buat itu. Terus ada juga nih, Ustaz ini teman saya. Sampai-sampai kata orang tuanya ada nih kan azan ya. Tuh Jang kan mau jadi calon imam, sholat berdua katanya. Imamin istrinya, belum jadi istri. Hati-hati. Nah, jadi sekali lagi tetap batasan syar'i, persoalan tidak boleh ikhtilat itu tetap harus dijaga. Jadi kan kadang-kadang demikian. Pertama, ketika mentang-mentang sudah dia dikhitbah, otomatis akan jauh lebih sering. Iya, betul. Dengan alasannya tadi salah satunya kata mama datang. Nah, iya betul. Atau kata papa mau ngobrol gitu kan. Betul. Selebihnya orang tuh menjadi melepaskan kepentingan orang tua ayah dan ibu 10 menit ngobrol dengan calon malah bisa jadi lebih dari itu. Ya, itu tetap hati-hati. Yang kedua tadi untuk belanja kadang-kadang diperhalus. Ya itu diantar. Ya kalaupun tidak mau antar buat belanjaan minimal menjemput dan mengantar saja. Kalau milih tidak bisa milih misalkan. Itu sama. Apalagi dihiasi dengan apa? Kayak syar'i tapi salah. Iya itu betul Pak. Yang barusan coba belajar jadi imam atau mengimami imamin salat. Gemper berikut pemudanya juga gemper Pak Ustaz mengimamin itu. Bukan hanya gemper tetapi di sana ada rubah niat yang luar biasa. Iya betul. Berarti ini penting bukan hanya untuk calon pasangan tapi untuk orang tua agar membatasi lah Pak Ustaz ya. Nah, orang tua juga harus kita fahamkan. Iya, betul. Kadang-kadang orang tua melihatnya bukan kepada aturan syariat Islam, betul. Tetapi yang dilihatnya adalah contoh dari tetangga-tetangga, contoh dari keluarga lain, contoh dari kerabat lain. Itu aja si Anu, itu aja si Fulan. Iya betul. Kalau sudah dipinang itu diantar jemput, kemudian ya datangnya lebih sering, ngobrolnya juga lebih sering, komunikasinya itu hati-hati. Jadi tolok ukurnya itu bukanlah kebiasaan yang berada di masyarakat, tetapi tetap syariat membatasi. Nah, 3 poin itu untuk diperhatikan. Gitu. Ini Ustaz apa yang jadi pertanyaan saya itu apa memang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk mempercepat waktu pernikahan misalkan dari hitbah ke waktu akad itu lebih baik berapa lama sih? Nah, persoalan tentang masalah rentang waktu itu tidak ada batasan. Misalkan Rasulullah menyebutkan tentang waktu 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu tidak ada batasan itu. Tapi yang jelas ketika Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya 3 hal yang harus dipercepat. Yang pertama adalah salah satunya adalah ketika menikahkan seorang wanita ketika telah menemukan jodohnya. Betul. Nah, kalimat cepat ini, mempercepat ini itu relatif, bergantung pada kesiapan masing-masing. Yang jelas persiapan menuju kalimat cepat itu adalah ya kita sesuai dengan kemampuan dan persiapan 2 keluarga.
Tapi kalau kita harus mengukur lama, apakah di atas 1 tahun lama? Kita pikir saat di atas 1 tahun lama. Betul. Kemungkinan lah kalau kita mau mengukur secara istilah dekat atau cepat itu ya di bawah 1 tahun lah kurang lebih. Mungkin baik 3 bulan mungkin Nah, ya. itu yang kemudian biasa disarankan ya oleh guru-guru kita. Ya, betul. Ya baiknya kalau sudah selesai ta'aruf, masuk masa khitbah, dari khitbah menuju pernikahan ya sebulan 2 bulan cukup itu. Cukup ya, betul ya. Sebulan 2 bulan cukup itu. Karena godaan setan itu makin besar kalau menikah. Yang luar biasa. Terbayang terus nih. Menuju ke pernikahan itu bukan hanya terbayangnya Kang Budi. Ya betul. Nanti kalau kita kalau kita menganalisis, coba kita tanya nanti rekan-rekan kita yang jenjangnya sebulan menuju pernikahan. Betul. Itu godaannya banyak. Betul. Bukan hanya tentang dia berpikir kalau sudah menikah akan bagaimana. Betul. Tetapi diantaranya adalah ujiannya, diantaranya ini tiba-tiba muncul ketidakcocokan. Betul Ustaz. Yang dari pihak perempuannya tiba-tiba kok saya jadi nggak cocok nih. Ternyata makin ketahuan sekarang. Atau misalkan yang pihak laki-laki, oh ini wanita yang dulu saya kejar tiba-tiba dia nongol. Iya, Dan betul. bertanya pengen nyambung. Betul. Itu juga termasuk tantangan-tantangan. Betul. Jadi ini yang kemudian harus diwaspadai dan kita harus hati-hati. Makanya kalimat kata Rasul SAW di antara yang harus cepat itu adalah salah satunya dari 3 poin, yaitu kalau menikahkan anak perempuan ketika sudah datang jodohnya. Ada jodohnya. Itu kategori begitu. Saya juga merasakan sendiri posternya. Karena Gimana memang Budi? ketika 1 bulan atau 2 bulan menuju hari H lah pernikahan, emosi mendadak lebih tinggi gitu. Ya urusan syahwat yang begitu udah otomatis lah Ustaz ya, karena laki-laki. Lah, apalagi laki-laki atau bayang atau syaitan tidak akan berhenti kan. Berhenti, betul. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa menikah adalah ibadah. Dan menikah itu adalah ibadah paling lama dibanding ibadah lainnya. Betul. Salat mungkin kita 10 menit. Betul. Umroh itu 24 jam juga selesai. Betul. Haji terbatas juga harinya. Tetapi menikah ini sepanjang hari setiap waktu, kalau sudah berumah tangga seluruhnya adalah ibadah. Maka setan itu tidak mau membuat kita kemudian menjadi lulus dan mulus menuju ibadah yang lama pernikahan itu. Banyak sekali. Kan bahkan kita temui contoh misalkan kasus yang 1 minggu bahkan menuju pernikahan. Betul. Ya, tiba kemudian salah satu di antara 2 calon ini akan berumah tangga membatalkan sepihak. Betul. Kadang-kadang alasannya nggak masuk ke logika. Iya. Contoh misalnya kok saya jadi minder ya, 1. Iya. Atau yang kedua kok saya jadi merasa tidak cocok ya. Iya. Atau yang ketiga kok kayaknya saya merasa salah memilih deh. Iya, betul. Atau tiba dari faktor orang tua. Saya nggak suka deh lihat orang tuanya. Calonnya udah oke, tapi orang tua, calon mertua saya kok gitu? Enggak deh. Iya. Itu na'udzubillah. Kok keluarganya gitu? Iya, betul. Jadi ini saudara saya sendiri mengalami Ustaz, bahkan dia udah sebar undangan, tiba-tiba curhat ke ibunya, oh saya kayaknya nggak jadi deh. Untungnya waktu itu ada keluarga yang dituakan dan paham agama lah Ustaz dia, ngasih petua gitu. Nah sekarang kita ke teknis khitbah. Sekarang tadi kan udah kita jelasin nih Ustaz soal batasan ketika kita sudah khitbah seperti apa untuk keduanya, termasuk untuk orang-orang di luarnya gitu. Seperti orang tua lah. Khitbah itu apa benar tunangan syar'i gitu? Orang mikirnya gitu. Iya. Tunangan Bu, jangan tunangan Bu, khitbah aja. Iya khitbah kan tunangan. Banyak yang bilang gitu. Pada dasarnya yang disebut dengan khitbah dalam tanda kutip bagaimana dalam pandangan Islam. Jadi khitbah kita terjemahkan adalah meminang. Bagaimana kaifiatnya? Betul. Bagaimana tata caranya? Karena persoalan khitbah ini adalah persoalan sifatnya muamalah. Nah saya mau nyampaikan dulu Kang Budi bahwa aktivitas manusia ada 2. 1 ada aktivitas namanya aktivitas ibadah. 2 aktivitas muamalah. Aktivitas ibadah ini dia sifatnya tauqifi, hanya dikerjakan kalau ada perintah. Betul. Tapi kalau aktivitas muamalah silakan dikerjakan. Cuman yang tidak bolehnya menunggu ada nggak larangannya yang melarang itu. Aktivitas khitbah, kaifiatnya, tata caranya, prosedurnya itu bergantung, dia sifatnya muamalah. Sifatnya adalah interaksi sesama manusia. Pada dasarnya kita mau buat cara seperti apapun boleh dengan catatan di mana pelaksanaan yang kita kerjakan tidak ada larangan-larangannya. Betul. Contoh misalkan hal sederhana yang terjadi pada saat khitbah itu yang penting adalah akad khitbahnya. Betul. Akad itu maksudlah atau niatannya.
bahwa niat ketika datang, misalkan ini secara formal, dua keluarga sudah menyiapkan waktunya misalkan kita pilih, misalkan waktunya hari Ahad, keluarga dari pihak laki-laki datang, keluarga pihak perempuan juga sudah menyiapkan menyambut tamu. Lantas kemudian secara kita kan adatnya, urfnya adalah ya kita membuka acara secara formal, ya bahwasanya kehadiran kami ke sini untuk mengkhitbah atau meminang ya putrinya bapak setelah anak kami mengenalnya sekian lama. Betul. Nah, di antara pertanyaan khitbah itu mengulangi satu, apakah berkenan? Apakah berkenan putri bapak akan dipinang oleh putra kami yang bernama ini? Itu pertanyaan. Betul. Nah, kemudian disambut nih jawabannya. Betul. Ya kami nggak bisa menjawabnya kecuali harus tanya pada putri kami. Betul. Bukankah kata Rasulullah bahwa anak perempuan itu harus ditanyakan apakah dia suka apa tidaknya, betul, mau apa tidaknya. Beda dengan janda. Kalau janda jangan tanya ke orang tuanya, suruh jawab sendiri. Kalau janda. Nah, kemudian saat ditanya kira-kira apakah diterima apa tidak, maka pihak keluarga wanita nanya ke anak perempuannya, Neng, ini bagaimana nih? Ini dari pihak keluarga Akang ini bahwasanya bertanya kira-kira mau menerima pinangannya apa tidak. Betul. Nah, ketika anak perempuan itu kan kata Rasulullah SAW, kalau dia diamnya iyanya. Disebutkan ijma sukuti. Maksudnya diamnya adalah iyanya. Anak perempuan kan malu-malu gitu kan. Ketika diam berarti diam adalah iya. Karena kalau dia tidak suka dia akan bicara. Nah, itu diantaranya. Nah, setelah itu kemudian dilanjutkan tahap yang kedua. Kalau demikian kira-kira berkenan nggak setelah tadi ditanya kan menerima pinangan tersebut, kalau misalkan berumah tangga dalam waktu dekat sekiranya bagaimana? Baru dibahas, itu 2 poin saja sudah selesai. Berarti 2 poin. Membahas untuk membahas pernikahan. Adapun lain-lainnya, mungkin diantara lain-lainnya adalah Ustadz, apakah ada bingkisan yang diberikan? Iya betul. Ustadz, apakah ada istilahnya, mungkin apa Kang Budi, tukar cincin begitu ya? Itu. Apakah ada istilah seperti itu tukar cincin? Nah, di sini yang kemudian harus kita pahami. Ada hadis Nabi SAW ketika seorang laki-laki mengkhitbah perempuan dan keluarganya, maka apa yang diberikan bukanlah namanya mahar, tapi yang diberikan adalah hadiah. Dan hadiah itu tergantung pada siapa memberikannya. Kan memberikannya ke anak perempuan, berarti si perempuan itu telah diberikan hadiah oleh yang mengkhitbahnya. Jadi itu milik. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan istilah tukar cincin? Iya, itu betul. Nah, persoalan tukar cincin inilah yang kemudian dalam syariat itu tidak ada. Betul. Sehingga sebagian guru kita mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tradisi tukar cincin itu sendiri itu bukanlah tradisi Islami. Ya, betul. Bukan ada dalam syariat kita. Oleh karenanya ada hadis yang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang mengikuti tradisi satu kaum, dia termasuk pada kaum tersebut. Jadi sarannya kita itu adalah bahwa tidak perlu kita melakukan tukar cincin, tidak perlu. Tapi kalau kemudian dari pihak laki-laki dan keluarga ngasih hadiah, betul. Hadiah tanpa ada tadi cincin yang diberikan ulang, istilahnya begitu, sah-sah saja itu. Ya, betul. Bentuk hadiah boleh macam-macam. Boleh jenis makanan, jenis pakaian, bahkan boleh tadi cincin sekalipun. Iya. Tapi tidak kategori tukar. Iya, nggak ada acara simbolis di depan banyak orang tukar-tukaran cincin. Nah, itu sebetulnya tidak diperlukan dalam syariat kita. Karena jawabannya aja sudah menunjukkan sah. Ya. Jawaban dari pihak anak perempuan dan keluarganya menyatakan iya kami menerima sebagaimana anak kami tadi tidak menolak. Sah, selesai. Sejak hari itulah maka tidak boleh menerima pinangan yang lain. Berarti di luar itu kayak memberi hadiah terus memberikan cincin itu mubah ya Ustaz? Itu sifatnya mubah saja. Mubah, tidak ada tuntunan yang mengatakan menjadi wajib, tidak ada. Cuman hal yang harus hati-hati itu yang menyerupai satu kaum seperti yang itu tadi. Nah, itu dia menyerupai satu kaum. Apalagi misalkan tukar cincinnya diadakan di satu gedung. Gedung juga misalkan mengundang banyak orang. Betul. Pernikahannya akan banyak, saat ketika khitbah pun diundang banyak orang juga. Ketika banyak orang juga di sana, lantas kemudian banyak yang tidak berjilbab, tidak berhijab. Ini katanya mau mengundang berkah Allah, ridho Allah, tapi situasi tidak memungkinkan. Ini belum ke resepsi ini ya. Iya, betul. Saat khitbah aja kan orang ada yang glamor gitu kan. Iya, betul. Nah, ini yang berbahaya. Nah, udah rame-rame ternyata nikah settingan. Nah, itu mah bab lain ya Ustaz. Nanti bab yang lebih dalam kita bahas. Kita bahas bab akad dan walimah.
Ini kembali ke pertanyaan teman-teman saya nih, Pak Ustadz ya. Seputar teknis hitbah, saya rasa tadi udah jelas. Itu sederhananya. Setelah hitbah itu dianjurkan, saya dulu dikasih tahu kawan saya, rahimahullah udah meninggal gitu, Ustaz. Beliau setelah hitbah ya udahlah, jangan sering ketemu, lebih baik memantaskan diri. Nah itu seperti apa nih, Ustaz? Ya, jadi berikutnya tadi kan kita ada 3 batasan yang kita berikan dari awal ketika sudah khitbah. Batasan yang keempatnya adalah diantaranya kurangi komunikasi yang tidak penting. Betul. Kenapa kurangi komunikasi yang tidak penting? Karena komunikasi yang tadinya hanya sekedar bertanya tentang misalkan nanti apa yang harus dibawa, persiapannya sudah sejauh mana, apa yang kurang, awalnya demikian, tapi setan tidak akan berhenti. Nah oleh karena itu tadi kalimat saran dari teman Kang Budi, tidak usah banyak bertemu, tidak usah banyak berkomunikasi, itu adalah cara terbaik untuk lebih memantapkan hati dan biar kita bisa menghijabi diri dari syahwat-syahwat, dari syaitan-syaitan yang akan membuat terganggunya hitbah sampai ke pernikahan. Ya, saya pikir itu sangat tepat sekali, sangat tepat. Tapi bukan berarti tidak boleh komunikasi. Ya, karena memang dalam suatu waktu haruslah ada. Gitu iya, karena kita membutuhkan misalkan ya, kok tiba-tiba hilang, nggak ada komunikasi apapun. Dikiranya nggak jadi. Jadi kata orang itu nilengiteun gitu. Tidak demikian juga, sewajarnya, seperlunya, tetapi tidak terlalu sering. Betul Ustaz. Alhamdulillah ini udah saya kira hitbah ini udah lumayan jelas nih Ustadz sama yang ta'aruf kemarin gitu. Cuman saya ingin Ustadz memberi pesan khusus untuk ada 2 nih Ustadz. Kawan kita ini ada di sini menuju pernikahan nih Ustadz, insyaallah 2 di sini, tapi yang nonton kita yang nonton banyak. Ya untuk rekan-rekan Indah mudah-mudahan mau mendoakan kawan saya di sini juga biar lancar nikah. Pesan karena ada satu saran juga kepada saya dulu. Anggaplah pernikahan itu ibadah. Yang namanya ibadah itu manusiawi lah, melelahkan, banyak ujian, kesabaran gitu. Beliau tidak rinci juga ngasih satu hadis bahwa setan itu salah satu prestasi paling bergengsinya adalah menceraikan rumah tangga orang gitu, Ustaz. Mungkin bisa dijelasin sama Ustaz itu untuk. Jadi Allah kan berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini adalah pesan penting bagi mereka yang menuju jenjang pernikahan, bukan hanya yang sudah berumah tangga. Tapi pesan utamanya adalah siapa yang berpikir akan berumah tangga, pahami ku anfusakum. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa kalimat ku anfusakum hitobnya adalah pada laki-laki. Jadi kekuatan kesolehan, kebagusan iman seseorang itu kita tidak boleh tidak boleh mengandalkan pada pihak perempuan. Karena kalimat ku anfusakum hitob pada laki-laki. Yang harus dia bertakwa kepada Allah, menjaga apa yang dilarang oleh Allah adalah laki-laki. Maka kalau kemudian kita mau berumah tangga atau yang sudah berumah tangga, perkuat iman diri bagi seorang suami atau tadi laki-laki yang akan berumah tangga. Ku anfusakum. Yang keduanya, luruskan bahwa ketika akan berumah tangga itu, luruskan niat bahwa berumah tangga adalah ibadah. Memang ibadah. Kalau namanya berumah tangga adalah ibadah, dia akan lebih siap menghadapi semua persoalan. Kalau kemudian dia hanya coba-coba. Kalau dia gimana sih coba orang lain katanya menikah begini dan begitu. Kalau niat coba-coba bukan niat ibadah, akan lelah dan capek. Karena yang akan sangat lelah dan capek itu memang adalah laki-laki nanti. Kalau paham, tugasnya berat. Dia harus membawa dirinya dan keluarganya jauh dari neraka dan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, benar-benar persiapkan tadi, tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kepada Allah, ilmu yang benar, dan memahami itulah bentuk ibadah. Kemudian yang ketiga, jadi sabar tuh jangan kepalang tanggung kalau jadi kepala keluarga. Jangan kepalang tanggung. Karena kalau kemudian seorang laki-laki tidak punya kesabaran yang banyak, maka dia akan banyak kepusingan yang dia dapatkan saat dia berkeluarga. Jangankan saat berkeluarga, nanti dia akan dihadapkan sebelum berumah tangga pun mungkin persoalan muncul dari orang tuanya. Mungkin persoalan muncul dari pihak mertua yang minta ini dan itu, belum juga nikah sudah ini dan itu. Atau syarat dari orang tua. Nah, oleh karena itu tidak ada cara, tidak ada jalan kecuali bagi yang akan berumah tangga, wabil khusus dan sudah berumah tangga, kuatkan bagi kita seorang suami, calon yang akan berumah tangga, imannya, ketakwaannya dan ilmunya.
Karena ini ibadah yang panjang. Ya. Kalau saya simpulkan, khitbah itu ada 2 pengingat bagi kita ya Ustaz. Baik. Pengingat bahwa kita bakal segera nikah, Iya. dan pengingat bahwa Yang kita sudah punya ilmu atau kita sudah sejauh mana mental dan kita kesolehan untuk kita menghadapi untuk menghadapi pernikahan itu. Nah, Ada penutup dari Ustaz? Iya, baik. Jadi sahabat Inna, inilah keluarga Sakinah. Di sesi kali ini kita menindaklanjuti bab tentang ta'aruf. Kali ini tentang persoalan khitbah. Tentang persoalan khitbah sudah kita bahas, disederhanakan, tidak dirumitkan. Karena babnya bab muamalah, tidak ada ketentuannya. Dan buang-buang perkara-perkara yang bisa merusak ikatan itu sendiri, karena sesudah khitbah bukan berarti setengah halal, tetapi sesudah khitbah masih ada batasan. Inti dari khitbah adalah biar tidak dipinang orang. Nah, kemudian setelah dari khitbah menuju jenjang pernikahan, perkuat ilmu, perkuat iman, banyak bertakwa kepada Allah, dan mental di sana akan lebih banyak diuji. Kalau tidak kuat-kuat, maka bukan mustahil kita bisa menggagalkan atau tidak terjadinya pernikahan, atau kita lebih banyak suudzon dan rasa khawatirnya menuju jenjang pernikahan. Itu mungkin diantaranya buat teman-teman sekalian. Semoga kita bisa, bagi teman-teman yang akan menuju jenjang pernikahan, perkuat iman, perkuat ketakwaan dan ilmunya. Amin. Doa juga buat Ustadz, semoga dimudahkan untuk terus menebar ilmu. Karena setelah ini persoalannya dalam tanda kutip banyak yang ribet juga nih. Karena udah masuk bab akad, bab walimah, teknis walimah tuh Ustadz ya, banyak. Itu walimah pasti banyak persoalan. Banyak persoalan Ustadz. Kenapa? Biasanya tidak di 2 calonnya, ntar di orang tua. Ya betul. Betul, di skip nanti di pertemuan selanjutnya. Semoga Ustadz dimudahkan dan dirahmatkan Allah. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.